Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqsal Irfanda, NIM 202069030019, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menerangkan tentang jawaban UAS dari Teknik Perawatan dan Keandalan. Nomor 1. Soal jelaskan definisi maintainability dan reliability menurut beberapa pakar. Pertama, maintainability secara garis besar adalah kemampuan suatu item dalam kondisi pemakaian tertentu untuk dirawat dan dikembalikan kepada semula di mana alat tersebut dapat menjalankan fungsi yang diperlukan. Dan menurut beberapa pakar adalah yang pertama, menurut IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, maintainability adalah kemampuan suatu sistem atau komponen untuk diperbaiki, dimodifikasi, atau diubah dengan mudah oleh suatu tim yang telah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Yang kedua, menurut ANSI atau ASQC atau Amerika National Standard Institute atau American Society for Quality Control, yakni mendefinisikan maintainability sebagai kemampuan suatu produk untuk menjalani perawatan atau perbaikan yang diperlukan dengan biaya dan upaya yang sesuai. Yang ketiga ada Juran Institute. Juran Institute mendefinisikan maintainability sebagai kemampuan untuk menjaga suatu sistem atau produk dalam kondisi operasional yang diinginkan dengan biaya yang dapat diterima. Yang keempat ada British Standard. Menurut British Standard, maintainability adalah kemampuan suatu sistem untuk memungkinkan penggunaan yang mudah dan cepat dari suatu produk atau sistem dengan tujuan memperbaiki, mengubah, atau mengganti komponen yang rusak atau tidak efektif. Reliability adalah kemampuan suatu bisnis untuk menjaga konsistensi dan kualitas dalam memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Menurut beberapa pakar adalah yang pertama ISO, International Organization for Standardization. Menurut ISO, reliability adalah kemampuan suatu produk atau sistem untuk melakukan fungsi yang diperlukan di bawah kondisi yang ditentukan selama periode waktu tertentu. Yang kedua, MIL STD atau Military Standard mendefinisikan reliability sebagai kemampuan suatu sistem untuk menjalankan fungsi yang diperlukan dalam waktu tertentu tanpa kegagalan. Yang ketiga ada Philip Crosby, seorang ahli manajemen kualitas, mendefinisikan reliability sebagai ketepatan waktu dalam kinerja suatu produk atau sistem, yaitu kemampuan untuk berfungsi sesuai dengan harapan tanpa kegagalan. Yang keempat ada British Standard. Menurut British Standard, reliability adalah kemampuan suatu produk atau sistem untuk beroperasi dengan tingkat kegagalan rendah dalam kondisi yang ditentukan untuk periode waktu tertentu. Jadi, maintainability dan reliability keduanya sangat penting dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem atau produk untuk memastikan kinerja yang baik dan biaya operasional yang efisien. Nomor 2, dalam upaya mencapai suatu perusahaan dengan maintainability dan reliability kelas dunia, terdapat pilar-pilar Total Productive Maintenance atau TPM. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, pemilihan preventif atau planned maintenance adalah pilar utama dalam TPM yang mendorong perusahaan untuk merencanakan dan menjadwalkan perawatan peralatan secara teratur. Tujuannya untuk mencegah kegagalan peralatan yang tidak terduga, mengurangi waktu henti produksi, dan meningkatkan umur pakai peralatan. Nomor 2, perawatan diri atau autonomous maintenance. Perawatan diri memperlibatkan pelatihan operator untuk melakukan tugas-tugas pemeliharaan sederhana seperti pembersihan, pelumasan, dan inspeksi harian pada peralatan mereka. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman operator tentang kondisi peralatan
serta memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi masalah awal dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah berkembang menjadi lebih serius. Yang ketiga, perbaikan berbasis tim atau focus improvement. Perbaikan berbasis tim melibatkan pembentukan tim kerja lintas fungsional yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang menghambat produktivitas dan kualitas. Yang keempat, kegiatan pemeliharaan usia hidup atau early equipment management yang bertujuan untuk memastikan bahwa peralatan baru diperkenalkan dengan benar dan dirawat dengan baik sejak awal. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan atau education and training merupakan pilar penting dalam TPM untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami pentingnya pemeliharaan preventif dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Jadi, melalui penerapan pilar-pilar TPM ini, perusahaan dapat membangun budaya pemeliharaan yang kuat, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya pemeliharaan, dan akhirnya mencapai maintainability dan reliability kelas dunia. Nomor 3. Salah satu metode yang sering digunakan dalam upaya efektivitas maintenance adalah Overall Equipment Effectiveness atau OEE. Jelaskan langkah-langkah penerapan metode tersebut. Ya. Overall Equipment Effectiveness atau OEE adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja peralatan atau mesin dalam proses produksi. Langkah-langkah umum dalam penerapan metode OEE. Yang pertama, identifikasi peralatan dan proses yang akan diukur. Langkah pertama adalah mengidentifikasi peralatan atau mesin yang akan dinilai menggunakan metode OEE. Yang kedua, tentukan juga proses produksi yang terlibat, termasuk langkah-langkah spesifik dalam proses tersebut. Nomor 2, definisikan kategori kehilangan atau loss. OEE membagi kehilangan dalam 3 kategori utama: kehilangan waktu akibat pemeliharaan atau downtime, kehilangan waktu akibat setup dan pengaturan mesin atau setup time, dan kehilangan kualitas produksi atau quality loss. Definisikan kategori-kategori ini sesuai dengan situasi dan karakteristik produksi perusahaan. Yang ketiga, pengumpulan data operasional. Data operasional yang relevan perlu dikumpulkan untuk menghitung OEE. Ini termasuk waktu produksi aktual, waktu berhenti, waktu setup, jumlah produksi, dan jumlah produk cacat. Data ini dapat diperoleh dari catatan produksi, sistem pemantauan otomatis, atau pengukuran langsung oleh operator. Yang keempat, perhitungan OEE. OEE dihitung sebagai hasil perkalian dari 3 faktor: availability atau kesejahteraan, performance atau kinerja, dan quality kualitas. Availability untuk mengukur seberapa sering peralatan tersedia untuk diproduksi saat dibutuhkan. Performance untuk mengukur seberapa efisien peralatan dalam melakukan tugasnya dibanding dengan standar produksi. Untuk quality, untuk mengukur presentasi produk yang memenuhi spesifikasi kualitas. OEE sama dengan availability x performance x quality. Yang kelima, analisis dan interpretasi hasil. Setelah OEE dihitung, analisis hasilnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja peralatan. Identifikasi penyebab utama dari kehilangan waktu produksi, baik itu downtime, setup time, atau quality loss. Buat rencana perbaikan yang terfokus untuk mengurangi kehilangan dan meningkatkan OEE secara keseluruhan. Dan yang keenam, implementasi tindakan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, implementasikan tindakan perbaikan yang ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan, kinerja, dan kualitas. Tindakan perbaikan dapat meliputi perbaikan peralatan, perbaikan proses, pelatihan operator, atau perubahan dalam perencanaan produksi. Nomor 7, monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
Setelah tindakan perbaikan diimplementasikan, terus pantau dan evaluasi kinerja peralatan menggunakan metrik OEE. Tinjau hasil secara berkala dan sesuaikan strategi perbaikan jika diperlukan untuk memastikan peningkatan berkelanjutan dalam efisiensi dan kualitas produksi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara sistematis, perusahaan dapat menggunakan OEE sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja peralatan, mengurangi waktu henti produksi, dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Demikian saya menjelaskan jawaban dari UAS teknik perawatan dan keandalan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.